wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen Muhammad Teguh Setiadi SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM. Baik, di sini saya akan menjelaskan review kerja dan sistem remunerasi dan strategi pengukuran kerja, umpan balik, evaluasi pekerjaan, dan pengembangan karir berkelanjutan. Di sini ada review versus umpan balik kinerja. Review kinerja atau performance review. Fokus pada penilaian formal dan periodik. Proses evaluasi terstruktur yang dilakukan atasan untuk mengukur pencapaian target KPI dan kompetensi karyawan dalam periode waktu tertentu atau triwulanan atau tahunan. Menjadi dasar resmi pengambilan keputusan administratif seperti kenaikan gaji, promosi, atau tindakan korektif. Yang kedua ada umpan balik atau feedback. Fokus komunikasi berkelanjutan dan real time, penyampaian informasi secara spesifik dan konstruktif mengenai perilaku dan hasil kerja karyawan saat pekerjaan berlangsung. Bertujuan memberikan arahan langsung agar karyawan dapat memperbaiki kekurangan dan mempertahankan kinerja terbaik tanpa menunggu review formal. Di sini ada fungsi utama review dan feedback. Yang pertama, fungsi evaluatif. Mengukur sejauh mana pencapaian individu terhadap standar kerja yang ditetapkan. Memberikan kejelasan objektif atas akuntabilitas tugas. Yang kedua ada fungsi pengembangan. Mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan, serta memetakan kebutuhan pelatihan atau TNA untuk pertumbuhan kompetensi jangka panjang. Yang terakhir ada fungsi motivasi, memberikan pengakuan atas pencapaian dan memperjelas ekspektasi, meningkatkan keterikatan atau engagement, serta semangat kerja karyawan. Di sini ada siklus umpan balik berkelanjutan. Perencanaan kinerja menyepakati target KPI, standar pencapaian, dan ekspektasi peran di awal periode. Monitoring dan coaching, memberikan umpan balik rutin 1-on-1 meeting untuk mendeteksi kendala operasional sejak dini. Evaluasi resmi melaksanakan review kinerja menyeluruh berdasar bukti dan data objektif. Rencana, aksi, dan tindak lanjut, menyusun program pengembangan individu dan menyesuaikan strategi kerja berikutnya. Di sini ada beberapa contoh prosesnya. Bisa kalian lihat. Yang selanjutnya evaluasi pekerjaan dan remunerasi. Menyelaraskan nilai jabatan, kebijakan penghargaan, dan model karir organisasi. Di sini ada teknik evaluasi pekerjaan. Yang pertama ada metode ranking, menyusun peringkat jabatan dari yang tertinggi hingga terendah berdasarkan bobot keseluruhan secara holistik dan sederhana. Yang kedua ada klasifikasi jabatan. Pengelompokan jabatan ke dalam kelas atau grade yang telah didefinisikan standar, tanggung jawab, dan kualifikasinya. Yang ketiga ada point factor system atau pendekatan kuantitatif yang menilai jabatan berdasarkan faktor compensable atau keterampilan, usaha, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Di sini ada yang berikutnya ada evaluasi kebijakan penghargaan.
evaluasi kebijakan penghargaan atau keseimbangan kebijakan. Evaluasi kebijakan sistem penghargaan dilakukan untuk memastikan efektivitas kompensasi dalam menarik, memotivasi, dan mempertahankan talenta terbaik. Prinsip utamanya harus memenuhi keadilan internal atau equity berdasarkan evaluasi jabatan dan daya saing eksternal atau market competitiveness berdasarkan survei pasar. Di sini bisa kita lihat ada total reward strategi. Yang pertama ada assess what you already have in place. Bisa kita lihat saja di sini. Yang selanjutnya ada struktur sistem penghargaan. Di sini yang paling tinggi itu gaji pokok atau fixed pay. 85% komponen dasar. Insentif dan bonus variabel. 65% kinerja khusus. Tunjangan dan benefit. 50% kesejahteraan. Penghargaan non finansial, di sini ada 40% apresiasi dan karir. Sistem ini menggabungkan imbalan finansial langsung dan manfaat non finansial untuk menciptakan proposisi nilai karyawan atau IPP yang seimbang. Yang selanjutnya ada performance based pay. 25% peningkatan produktivitas. Prinsip pay for performance pay menghubungkan kompensasi finansial secara langsung dengan pencapaian hasil kinerja individu atau tim. Bentuk skemanya adalah bonus tahunan berbasis KPI, insentif penjualan, pembagian keuntungan, profit sharing, atau skema opsi saham atau ESOP. Sistem ini mendorong budaya meritokrasi di mana kontribusi tinggi mendapatkan imbalan proporsional. Yang selanjutnya ada model remunerasi karir. Entry level, fokus pada gaji pokok, standar industri, dan tunjangan dasar. Yang kedua ada mid profesional. Penambahan variable pay berbasis tingkat kinerja spesifik. Senior leadership, insentif strategis, bonus referensi, dan benefit eksekutif. Yang selanjutnya ada executive level, long term insentif atau LTI, saham, dan pengembangan keuntungan. Mungkin itu saja. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Dengan memadukan komunikasi kerja yang kontinu, review, dan umpan balik, dengan sistem penghargaan yang adil dan terukur, evaluasi pekerjaan, performance pay, dan remunerasi karir, organisasi dapat menciptakan motivasi kerja yang tinggi, meningkatkan produktivitas, serta membangun loyalitas karyawan jangka panjang demi mencapai tujuan strategis perusahaan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.